Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Kodrat. Oke, jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan antara PyEnv ke dalam PyCharm. Karena kalau misalkan kita lihat di PyCharm, itu di sini dia defaultnya kalau di punya saya ya, laptop saya itu dia bisanya untuk yang Python yang bawaan dari Mac. Jadi kita sudah ada Python-nya 3.9 langsung diinstalkan dari Mac-nya sendiri tanpa kita harus install sendiri ya. Jadi memang kita nggak bisa pakai PyEnv. Nah ini, kalau teman-teman lihat ini pilihannya cuma satu, di user bin Python 3, di mana itu adalah bawaan dari laptop. Nah, saya nggak tahu apakah di Windows dan juga Linux sama kasusnya, dan apakah work untuk tutorial ini, tapi kalau Mac harusnya bisa work. Nah, kalau misalkan ini merah-merah ini invalid karena sebenarnya saya sudah punya Python 3.9, 3.11, kayak gitu. Cuma memang sudah saya hapus, saya uninstall, kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan teman-teman sebelumnya nggak pernah install jenis-jenis Python, ya berarti harusnya cuma ada satu ini, gitu. Nah, syukur-syukur kalau ada PyEnv, ya. Tapi kalau nggak ada, ya berarti kita harus tambahkan. Nah, cara nambahkannya gimana? Nah, pertama teman-teman harus install PyEnv ya. Berarti ya kalau nggak salah nih, nanti bisa teman-teman cari lagi, baru install PyEnv. Nah, habis itu nanti juga teman-teman harus install ini. Ini kurang besar ya. Kalau kurang besar saya kasih komen plus, jadi lebih besar. Nah, jadi teman-teman bisa install ini. Mana ya? Nah, bentar. Ini. Brew install pyenv dash virtual env. Nah, kayak gitu. Jadi install dua itu, pyenv dan juga pyenv virtual env. Jadi yang satu untuk install Python nanti, si pyenv, dan virtual environment ini, ya untuk isolasinya gitu ya, untuk virtual environment-nya. Kayak gitu sih. Nah, habis itu kalau teman-teman mau melihat apa saja jenis Python yang tersedia di brew gitu kan di pyenv. Nah, kalian bisa tuliskan pyenv install dash dash list. Nah, ini banyak ya. Selain Python juga ada Miniforge, Miniconda. Uh, Kemudian di sini ada jenis-jenisnya. Nah, ini jenis Python. Ada yang 3.11, nanti yang saya gunakan ini. Karena di sini juga di websitenya Python 3.11 ya, tapi 3.11.2 itu sih minor lah perubahannya dari 0 ke 2 ini. Tapi yang ini biasanya cukup major lah. Untuk 3.9 dan 3.11 harusnya cukup berbeda. Apalagi kalau yang paling depan nih, 3 ke 2 itu jelas jauh berbeda. Nah, kemudian misalkan oh ini nih ada oke 3.11 ya, berarti kita tinggal install aja si Python-nya. Nah, ini misalkan pyenv install ini 3.11 gitu. Tapi karena saya sudah install, jadi saya nggak install lagi ya. Nah, habis install pyenv tadi, nanti kita bisa lihat nih, kita clear dulu aja. Misalkan pyenv versions. Nah, ini teman-teman bisa lihat punya saya ada punya sistem. Nah, ini yang sudah ada dari Mac dari awal ya. Saya nggak pernah install tapi sudah diinstalkan. Ini adalah 3.9. Nah, sedangkan ini adalah Python yang barusan kita install. Tadi kan saya memang nggak enter ya, nggak nge-run instalasinya, tapi saya udah install kemarin. Nah, kalau teman-teman run, nanti akan muncul 3 titik berapa. Misalkan teman-teman install 3.12 tadi, yang dev, ya akan munculnya 12 tadi. Nah, habis kita sudah pastikan ada Python environment, pyenv-nya, Python dari pyenv. Nah, ini sudah ada. Berarti kita tinggal bikin virtual environment-nya. Caranya ya pakai ini. Nah, mana ya? Bentar. Nah, ini. Uh, Script-nya yaitu pyenv, virtual env. Nah, ini jenis Python kita kan 3.11 tadi. Nah, kemudian nama virtual environment-nya apa? Misalkan uh, coba apa ya? Pyenv and fenv gitu ya, misalkan. Ini coba pyenv virtual environment. Jadi coba pyenv fenv. Nah, ini sebenarnya nama terserah sih. Kalian mau nuliskan Ronaldo juga nggak apa-apa. Nah, habis itu kita coba enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cari di mana letak ini si virtual environment-nya, kalian bisa ke Go ini ya, ke toolbar Go, kemudian go to folder. Nah, tinggal ke user, kemudian nama username Mac kalian atau laptop kalian, misalkan saya kan nama saya ya, kemudian .pyenv itu sih. Ini hidden file sih, jadi nggak akan muncul ya di Finder langsungan. Nah, ini kemudian misalkan kita coba lihat di version, ini muncullah coba pyenv gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman di user kayak gini, ini nggak akan kelihatan karena dia hidden file, dimulai dari titik kan. Itu berarti kita sudah pastikan nih virtual environment kita udah ada. Nah, tinggal kita ke PyCharm-nya. Nah, habis ke PyCharm di sini kita besarkan ya.
kemudian kita new project, kemudian, apa namanya, misalkan Python project namanya misalkan ya, kemudian ke previously configure interpreter, add local interpreter, kemudian pakai existing. Nah, karena kita udah tadi ya nginstal virtual environment-nya, kemudian kita menuju ke oh ini ya, oh salah ini. Nah, ini misalkan di sini kan, kemudian kita lihat drop down-nya, kemudian di sini ada PyEnv, nah kemudian di sini ada version, kemudian kita ada lihat coba PyEnv virtual environment, kita ke bin, kita pilih yang Python-nya nih, yang Python 3 kemudian oke. Nah, kalau udah ya di oke ya. Ya, oke. Nah, ini kalian bisa create main.py. Nah, ini akan memudahkan kalian nanti. Tapi kalau saya enggak juga nggak apa-apa sih. Saya coba enggak ya biar agak sulit. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kalian tinggal file new. Nah, nanti muncul ini ada file dan macam-macam, kita pilih Python file. Misalkan namanya main.py. Nah, harusnya tadi kita nggak usah apa ya. Harusnya kita centang tadi ya. Biar kita nggak usah bikin manual kayak gini. Tapi ini saya bikin manual karena biar teman-teman tahu kalau misalkan kelewat tadi nggak kecentang kan caranya gimana gitu. Oke, sekarang sudah ada di main.py. Sekarang kita misalkan ketik print hello. Nah, gitu. Kemudian kita run ini ya. Nah, ini muncul hasilnya hello, sukses ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bagian bawah ini juga ada tulisannya, mungkin akan kepotong ya dari layar. Nah, ini ada nama ininya interpreter kita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti ya tinggal add local interpreter kayak tadi aja sih di sini. Tapi sekarang kita sudah bisa pakai PyEnv interpreter. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.